Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Rizky Salakana Channel. Dan ya, belakangan ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Peperangan yang terjadi antara Palestina dan Israel yang dimulai pada tanggal 7 Oktober hingga hari ini 18 November 2023. Sudah 1 bulan lebih, namun gencatan senjata pun belum terlihat sampai hari ini. Luka yang mendalam dirasakan oleh seluruh manusia yang punya hati di dunia ini, terkhusus untuk umat muslim yang sedang terluka. Ternyata pada akhir tahun 2023 ini kita semua sedang tidak baik-baik saja, terkhusus untuk umat muslim. Hati kita tercabik-cabik melihat saudara kita di Palestina dibantai, dibombardir, dan ini sangat menyayat hati kita. Kita bersuara namun tak didengar oleh dunia, namun kita percaya bahwa Allah Maha mendengar. Jangan berhenti untuk bersuara dan berisik untuk membela Palestina sampai benar-benar Palestina merdeka dan hidup damai. Sejak tanggal 7 Oktober 2023 hingga hari ini 18 November 2023, perang di antara dua negara ini belum juga usai dan sudah menewaskan ribuan nyawa yang melayang dalam peperangan ini, terkhusus di Palestina. Hari-hari kita yang semula bahagia, hari-hari kita semula bisa tersenyum indah, namun seketika senyum kita dan semangat kita terenggut ketika kita menyaksikan saudara kita di Palestina dibombardir, dibantai oleh pihak Zionis. Saya orang yang selalu mengikuti perkembangan Palestina sejak awal peperangan, dan sejak saat itu aku adalah salah satu orang yang sangat mengikuti perkembangan Palestina. Ini bukan masalah karena aku agama Muslim, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Sorry to say, jika memang Palestina itu adalah notabene bukan agama Muslim atau agama Kristen, aku akan tetap membela Palestina meskipun dia seandainya bukan agama Muslim, karena menurut aku ini adalah tentang kemanusiaan. Manusia yang diciptakan Tuhan punya hati nurani, yang punya rasa kasihan dan iba terhadap sesama. Seandainya Palestina itu adalah mayoritasnya bukan Muslim atau Islam, tentunya kami juga tidak akan menutup mata dan kami akan tetap membela. Aku Rizky Salakana mengucapkan selamat datang untuk Bang Onim dan keluarga di Indonesia, di mana Bang Onim telah hadir di Indonesia pada tanggal 6 November 2023 pada hari Senin. Bagi kalian yang mengikuti Bang Onim, baik itu di akun Instagram maupun akun TikTok dan YouTube, kalian pasti tahu bagaimana perjuangan Bang Onim keluar dari jalur Gaza yang harus bertaruh nyawa sampai akhirnya Bang Onim bisa tiba di Jakarta pada tanggal 6 November 2023. Ini semua tidak lepas dari doa-doa kita yang meminta Bang Onim selamat, agar kita bisa mendengarkan langsung dari sumber nyata orang yang terlibat langsung di jalur Gaza. Perjuangan Bang Onim untuk mengabarkan kepada kita semua tentang keadaan Gaza perlu kita apresiasi setinggi-tingginya. Kami sangat berterima kasih untuk Bang Onim. Mudah-mudahan Bang Onim selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa kembali lagi ke Gaza setelah perdamaian selesai, agar kami bisa menyalurkan bantuan kami untuk saudara-saudara kami di Palestina. Kita semua Indonesia tidak akan pernah meninggalkan Palestina. Setibanya di Indonesia, Bang Onim sangat bersedia untuk berbicara kebenaran tentang kejadian di Palestina. Ia beberapa kali diundang para YouTuber ternama, sebut saja Atta Halilintar, Dr. Richard, Deddy Corbuzier, dan para YouTuber lainnya. Dedikasi yang diberikan oleh Bang Onim membuat mata dunia terbuka, terkhusus di Indonesia. Ada satu hal yang menarik dari Bang Onim. Bang Onim bercerita, sebagai seorang yang sangat toleransi terhadap agama manapun, ada satu kata yang Bang Onim yang mungkin merangkul kita semua, bahwa jika kita mau melihat siapa yang paling bertoleransi antara
umat beragama, lihatlah Gaza, di mana mereka bertoleransi tentang agama manapun. Jika di Indonesia masih ada yang berdebat masalah keyakinan, tapi di Gaza merangkul satu persatu. Contohnya Bang Oni pernah bercerita bahwa orang di Gaza Palestina itu ketika berpuasa, maka umat Kristen atau orang-orang Kristen di sana sangat peduli dengan umat Muslim. Mereka hidup saling rangkul dan tidak saling mencela. Kehadiran Bang Onim di Indonesia membuat bahagia kami semua. Kami tidak pernah berhenti untuk mendoakan Bang Onim saat Bang Onim selalu minta doa sama kami saat mau keluar dari jalur Gaza. Percayalah, kami ada di setiap langkah Bang Onim. Dan alhamdulillah Bang Onim telah tiba di Indonesia dan telah bersedia diundang di beberapa podcast untuk menyuarakan kebenaran dan cerita nyata dari orang yang benar-benar tinggal di Gaza, menikah dengan orang Gaza Palestina, dan sudah dikurniai 3 orang anak. Jadi ini adalah narasumber yang terpercaya. Sehat terus untuk Bang Onim dan semoga bisa memberikan dedikasi informasi dan membuka mata yang masih tertutup akan tentang kebenaran yang ada di Palestina. Dan yang pastinya mudah-mudahan bisa kembali lagi ke jalur Gaza Palestina, karena kami masih butuh Bang Onim untuk menyampaikan donasi kami, menyampaikan suara kami kepada saudara kami di Palestina. Kami berharap Bang Onim bisa kembali lagi secepatnya ke Palestina, ke Gaza Palestina untuk aktivis kemanusiaan. Semangat Bang Onim. Selanjutnya, selain kita punya Bang Onim, kita juga punya Ustadz Muhammad Husain yang tinggal di jalur Gaza Palestina. Ia juga telah menikah dengan orang Palestina dan sudah dikurniai 2 orang anak. Alhamdulillah, setelah berhasil dievakuasi dari Gaza, Muhammad Husain telah tiba di Indonesia pada Rabu 15 November 2023. Meskipun beberapa kali sempat gagal untuk lewat jalur Gaza untuk tiba ke Indonesia, dengan doa kita semua pastinya, akhirnya Ustadz Husain tiba di Indonesia. Sehari kedatangannya di Indonesia, ia tidak untuk beristirahat dulu, tetapi ia langsung menyuarakan dan bercerita kepada kita semua tentang keadaan di Gaza Palestina yang memprihatinkan. Untuk kita yang tidak tahu, menjadi tahu. Untuk kita yang tidak mau tahu, menjadi mencari tahu. Selamat datang kami ucapkan untuk Ustadz Muhammad Husain dan keluarga yang telah tiba di Indonesia. Teruslah menyuarakan kebenaran. Jangan berhenti untuk berbicara tentang kebenaran di jalur Gaza Palestina. Karena masyarakat Indonesia semua rata-rata hampir 80% atau lebih itu memang free Palestine, karena kita semua bukan hanya muslim tetapi kita juga manusia yang punya hati nurani, seorang anak, seorang ibu, dan seorang kakak, seorang adik yang mencintai keluarganya. Kita juga merasakan dan menempatkan diri sebagai warga Palestina, bukan karena kita fanatik akan agama, tetapi kita adalah manusia yang punya hati nurani, manusia yang dikurniai Tuhan akal sehat, hati yang lembut. Terima kasih untuk Ustadz Muhammad Husain yang setibanya di Indonesia sudah mau speak up, sudah mau diundang di berbagai aktivisi kemanusiaan bela Palestina. Mudah-mudahan Ustadz Muhammad Husain dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan bisa kembali lagi ke jalur Gaza untuk mewakili kami orang Indonesia khususnya, untuk menyampaikan rasa sayang kami ke warga Palestina, untuk menyampaikan donasi-donasi kami. Pesan untuk Bang Onim dan Ustadz Muhammad Husain, jikalau memang setelah tiba di Indonesia tidak semua orang dikurniai hati yang bersih, tidak semua orang yang mau tahu akan kebenaran, percayalah pasti akan menemukan hal-hal julid. Tapi mohon jangan berhenti untuk bersuara lantang demi kebenaran. Dan jangan mendengarkan jika ada komen netizen yang julid, karena mereka adalah orang-orang
yang menutup mata dan hatinya akan kebenaran. Terus semangat untuk menyuarakan kebenaran dan tetap semangat untuk mewakili kami semua. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ada gencatan senjata agar kita bisa melihat lagi warga Palestina bisa hidup damai, bisa beraktivitas seperti semula, bisa pulih dari luka-luka mereka, dan tetaplah menjadi wakil kami untuk menyampaikan salam, menyampaikan donasi kami, menyampaikan suara kami untuk para warga Gaza Palestina. Atas nama pribadi, aku Risa Silakena mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang Onim dan Ustadz Muhammad Hussein yang telah berani dan telah hadir di Indonesia, dan berkat doa kita semua pastinya. Dan yang pastinya tetap semangat, kita pasti ada untuk Bang Onim dan Ustadz Muhammad Hussein sebagai seseorang yang memiliki hati nurani, sebagai seseorang yang dianugerahkan Tuhan akal dan pikiran. Jika kita kalau kita tidak mau melihat dari segi agama, mungkin karena berbeda dengan agama yang kalian anut, tapi lihatlah dari segi kemanusiaan. Posisikan diri kalian di posisi warga Palestina Gaza. Apa yang kalian rasakan jika melihat keluarga kalian, saudara kalian yang dibantai, dibombardir? Mengutip dari ceramah Ustadz Abdul Somad yang mengatakan, untuk peduli dengan Palestina tak perlu menjadi seorang muslim, cukup engkau menjadi seorang manusia.